Tolong Pak KPK, Pak Firly Bahuri, tolong usut itu siapa yang menandatangani kontrak vaksin. Dan kami lagi rakyat Indonesia yang menjadi rugi. Selain adanya efek kejadian ikutan pasca imunisasi yang sampai hari ini pihak pemerintah tidak mau bertanggung jawab. Kami dibohongi lagi, katanya gratis, tapi ternyata beli. Duitnya dari mana beli? Kan pakai duit beli itu. Hutang. Kalau hutang bayarnya pakai apa? Pajak. Berarti rakyat. Kita udah rugi, dipaksa vaksin, disuruh bayar. Dan sekarang Pak, ada yang lebih parah. Anak-anak divaksin. Anak-anak dipaksa vaksin. Nyambung. Iya, Itu ada anggarannya enggak? Wah, ini pandemi anggaran namanya. Iya, masa KPK nggak tahu? Kan KPK orang pinter-pinter. Kami ini rakyat yang goblok Pak, Bapak yang pinter. Makanya kami datang ke sini supaya yang pinter mau memberi penjelasan kepada rakyat yang goblok. Ada lagi sekarang pemerintah menyiapkan anggaran sekian triliun karena ada virus baru namanya Omikron yang katanya udah divaksin 2 kali, udah booster, itu Omikron kebal. Jadi harus vaksin model baru lagi. Duit lagi ya Pak, duit lagi. Jadi tolonglah KPK, kerja yang benar. Jangan cuma rakyat disuruh kerja yang benar. Ntar kami demo dibilang, ngapain sih demo-demo? Pak, kami mau kerja. Tapi gimana kami kerja? Kalau persyaratan kerja dipaksa vaksin. Kami mau disiksa sampai kapan? Usut semua korupsi pandemi. Karena demi Allah, sampai urusan APD. Tahu APD nggak lu? Yang baju astronot tuh, baju astronot, yang gara-gara baju astronot itu, penyakit ini jadi lucu. Sekarang astronot bukan ke bulan, tapi ke pemakaman. Baju astronot lucu banget, maksa vaksin ke rumah-rumah ada, maaf nih Pak, maaf, ada yang pakai seragam polisi, ada yang pakai seragam tentara, ada yang pakai seragam satpol, ada yang pakai astronot. Jadi virus itu milih ya. Masa KPK nggak ngerti sih? Masa nggak mau curiga sih? Kami akan terus menyuarakan sampai KPK benar-benar menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai rakyat Indonesia makin banyak yang sadar, akhirnya kerusuhan di mana-mana. Ini pandemi koruptor. Sekarang sudah ada aturan, karantina beda. Kalau TKI karantinanya di hotel sekian belas juta. Kalau pejabat karantinanya bisa di rumah sendiri. Itu virus kuliah di mana? Ini virusnya yang pintar atau kitanya yang goblok? Itu virus dibuat sedemikian rupa menakutkan. Kemana-mana kudu masker. Pak, di udara begini Pak, yang pernah menghentikan pandemi flu burung, kami punya data. Stop, katakan kami penyebar hoax. Saya akan tetap bertarung dengan data dan fakta menghadapi
siapa saja agar rakyat Indonesia cerdas dan sadar. Anak Indonesia tidak boleh dipaksa vaksin. Anak-anak tingkat kesembuhannya 99% lebih. Yang mati karena COVID di anak-anak 0,sekian% itu mempunyai komorbiditas ekstrim. Artinya itu anak yang mati karena COVID punya bocor jantung, mungkin ginjalnya rusak. Itu 99% sembuh, cuma 0% sekian. Ini sebagai juru bicaranya. Kapan dulu kita diskusi terbuka agar rakyat Indonesia tahu saya yang penyebar hoax atau kalian? Siap rakyat Indonesia? Kita akan menuntut pihak Kemenkes membuka data sebenar-benarnya. Kita adu dengan data kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah takbir? Kita sekarang persilakan Ibu Catiriki untuk menyampaikan orasi. Oke. Ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ungkapan ini dirasa tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di Belanda. Selama masa lockdown di tengah pandemi COVID-19, ada fenomena menarik di negeri kincir angin. Didominasi masyarakat Kristiani, namun dari sensus terakhir lebih dari separuh warga Belanda mengaku tidak berafiliasi dengan agama apapun. Kini, Belanda marak memperkenalkan simbol-simbol Islami di ruang publik. Pertama, masjid diperbolehkan mengeraskan suara azannya. Sebelum corona memang sudah ada masjid yang azannya dikeraskan dalam 5 waktu, seperti Masjid Agung Utrecht dan Masjid Biru di Amsterdam. Tapi saat ini lebih banyak lagi masjid di beberapa kota lain yang mengeraskan azan. Kedua, kutipan ayat Al-Quran di halte-halte bus di Amsterdam sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para tenaga medis yang berada di garis depan. Poster tersebut merupakan kutipan surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ketiga, stasiun TV nasional Belanda NPO menayangkan siaran langsung dari Masjid At-Taqwa Belanda. Selain itu, diperdengarkan surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rahman beserta artinya. Dilanjutkan dengan khutbah singkat dari seorang ulama dan ustazah muda. Ini pertama kalinya Al-Quran diperdengarkan dalam siaran TV. Gambar tersebut diunggah akun Twitter @rihandaullah dan mendapat beragam komentar dari warganet. Jika melihat dengan kacamata berbeda, COVID-19 tidak selalu berkaitan dengan kisah kesedihan, kekalutan, atau kegambangan. Di baliknya, terbesit harapan besar tentang kesembuhan, persatuan, dan kisah yang sama sekali tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nampaknya, tugas kita hanya sederhana, yaitu berbuat baik sebab semua manusia bersaudara. Jikapun tidak bersaudara dalam keimanan atau ukhuwah Islamiyah, maka kita bersaudara sebagai sesama manusia atau ukhuwah basyariah. Eropa merupakan benua yang banyak terdampak virus corona. Salah satunya adalah negara coklat Belgia. Tercatat 1.243 kasus terinfeksi COVID-19 dan 10 diantaranya meninggal dunia. Kebijakan lockdown sudah dilakukan oleh pemerintah Belgia guna menghindari penyebaran virus corona. Kejadian mengharukan terjadi di ibu kota Belgia, Brussels. Untuk pertama kalinya, azan berkumandang melalui pengeras suara masjid, yang disambut gembira oleh masyarakat sekitar. Apresiasi ini terlihat dari video unggahan @hasmi_bahtiar dalam rekaman berdurasi 2 menit 17 detik. Terdengar jelas lantunan azan yang merdu dengan kondisi jalanan sepi. Subhanallah. Pemandangan menakjubkan terlihat di akhir video setelah azan selesai berkumandang. Terdengar tepuk tangan meriah dan kegembiraan dari masyarakat Brussels yang terisolasi di rumah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma rabbana Eksistensi umat muslim terus berkembang di Eropa. Salah satunya adalah Belgia dengan kota Brussels yang mencapai 300.000 orang beragama Islam.
Keberadaan Muslim di Brussels kian tampak dengan bertambahnya jumlah masjid. Perempuan-perempuan berjilbab di sudut kota serta tumbuhnya berbagai organisasi Muslim menyatakan bahwa Islam telah tumbuh pesat di negeri coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pelopor dalam kebaikan karena berpotensi memborong pahala sama dari orang yang mengikuti dalam kebaikan tersebut. Saudaraku, bukan sebaliknya menjadi pelopor kemaksiatan yang ikut menanggung dosa dari orang yang mengikutinya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.